Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang saya hormati Ustadz Farid Sainong, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Ketua UMI, dan kaum muslimin muslimat yang ada di sini, baik dari Indonesia, dari New Zealand, dari Port New Zealand. Terima kasih atas kehadirannya. Malam hari ini kita akan melanjutkan diskusi atau pengajian kultum yang akan disampaikan oleh Ustadz Farid Sainong. Sebelum itu tentu akan selalu kita awali dengan pengantar dari Pak Ketua UMI, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, 5 ayat dari Ar-Rahman, yang kemarin adalah 1 sampai 10 sudah, jadi hari ini adalah 11 sampai 5. Untuk menyangkat waktu, saya kira saya persilahkan Pak Ketua UMI, monggo pengantarnya Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak, Ibu, ya, yang telah bergabung bersama kita di sini. Yang kami hormati tentunya guru kita, Ustadz Farid Sainong. Ya, kami ucapkan terima kasih karena telah hari yang kedua dan ya hari ini ya merupakan hari terakhir lockdown dan sebentar malam insya Allah di lift up ke level 3. Jadi ya kita juga berharap untuk Indonesia terutama yang saat ini ya bertambah banyak korban, kita doakan semoga mengalami perbaikan. Amin. Ya. Amin. Saya harapkan kepada jamaah sekalian untuk tetap bergabung kita sampai akhir Ramadan ini. Saya rasa demikian Pak Budi. Terima kasih Ustadz. Ustadz Wira silakan. Boleh ini mungkin Mas Wahyu lagi, mungkin bisa dilanjutkan dari ayat 11 sampai 15. Tadi diragukan lagi, Mas Wira, udah lanjut. Yuk, enggak. Mas Wahyu. Kenapa Mas Wira? Bagi-bagi rezeki. Yaudah, ayo salah satu lah. Ayat berapa ya Mas? 11 sampai 15, Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam wal habbu dzul 'asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Terima kasih Mas Wahyu. Selanjutnya kami silakan ke Ustadz. Monggo Ustadz, langsung saja. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Seperti kemarin, kalau saya silahkan mikrofonnya dibuka aja biar bisa nyeletuk kalau ada yang ingin disampaikan. Saya tidak perlu panjang hari ini. Kita sudah mulai kemarin. Hanya karena kekurangan waktu untuk saling dialog, tanya jawab dan sebagainya. Nanti teman-teman juga bisa menyampaikan pandangannya juga, saya kira tidak ada masalah. Saya hanya ingin sedikit melihat kembali dari buku yang saya forward tentang fikih pandemi. Di situ ada masalah tentang ibadah yang kita laksanakan di rumah, entah itu sholat duhur, sholat di
kalau taraweh berjamaah di rumah dan sebagainya. Kemudian ada juga pola interaksi sosial di masa pandemi, masalah mudik, penimbunan dan sebagainya. Tadi alhamdulillah terima kasih Pak Haji Rifai sudah menyampaikan insya Allah ntar malam lockdownnya New Zealand sudah akan dicabut dan mungkin akan naik ke level 3 turunnya. Naik mungkin ke level 3 yang lebih santai buat kita. Nah, saya nggak tahu, belum mengerti level 3 di sana itu dalam pengertian kita sudah boleh keluar, kita sudah boleh ngumpul, dan sebagainya. Yang jelas, ini ada panduan yang bisa kita pelajari bersama tentang bagaimana kita beribadah dari rumah, beribadah di rumah saja dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Saya nggak perlu nyampein banyak hal lagi, Pak Budi. Monggo. Semuanya Bapak sekalian kita boleh saling nyeletuk, saling menjawab, saling bertanya yang berhubungan dengan, ya saya nggak nganggap bisa tahu segala hal, tapi kalau yang berhubungan dengan agama, tapi kalau bisa kita diskusikan sama-sama, silahkan kita bisa bicarakan bareng-bareng. Itu lebih baik mungkin Mas Budi daripada saya alur ngidul aja ngomongnya. Baik, mungkin ada yang mau tanya dari jamaah, silahkan. Apa aja ditanyakan? Silahkan kalau ada yang bertanya. Jangan malu-malu, dibuka aja itu mikrofonnya. Ya. Nggak apa-apa suara dari luar masuk juga. Ada yang mau nanya apa? Kalau nggak ada, saya yang nanya ini. Oke, saya awali aja kali Ustaz ya, supaya nggak berhenti di sini ya. Nah, terkait dengan dampak dari wabah ini kan masjid ditutup, bahkan Madinah, Makkah pun juga ditutup. Nah, adanya fasilitas seperti Zoom ini, apakah dimungkinkan untuk seperti misalnya saya ingin sholat berjamaah dengan orang luar melalui virtual gitu. Apakah sekiranya ada itu fatwa seperti itu atau dimungkinkan atau tidak itu Ustaz? Oke, terima kasih. Iya, ini juga jadi bahan diskusi kita semua. Jadi kalau fikih normalnya, misalnya sholat berjamaah itu ada istilah ittisal. Ittisal itu artinya bersambung. Maksudnya bersambung secara fisik. Misalnya satu ruangan atau di ruangan lain yang jadi ini syaratnya atau kondisinya melebar, meluas. Jadi yang pertama ittisal. Ini dari yang paling sempit sampai pendapat yang paling luas ya. Yang pertama harus ittisal, ada dalam satu ruangan secara fisik hadir bersama-sama. Boleh di ruangan lain tetapi pintunya atau jendelanya harus dibuka. Itu dikatakan sebagai syarat ittisal. Ittisal, syarat bersambungnya secara fisik. Nah, yang lebih luas dari itu adalah bahwa selama suaranya bisa atau instruksi imam bisa terdengar, maka itu juga bagian dari ittisal. Maka kemudian ini juga dipegang secara umum, maka kemudian seperti yang kita lihat kalau kita ke Masjidil Haram, orang yang duduk di mana, di jalanan, sudah jauh dari Masjidil Haram, selama masih mendengar suara imam di Masjidil Haram, untuk ikut sebagai jemaah. Atau di hotel sholat di negeri dan sholat di hotel makmum berjamaah kepada Masjidil Haram juga dibolehkan karena ittisalnya itu melalui suara meski tidak melihat. Nah, itu pandangan yang relatif luas masalah berjamaah dari tempat yang berbeda-beda. Nah, sekarang dulu juga ada fatwa pembahasan tentang bagaimana dengan kita waktu belum ada video conference, masih televisi parabola, bagaimana dengan sholat dengan
mengikuti imam di Masjidil Haram melalui televisi yang kita saksikan secara live, entah di Masjidil Haram atau di Istiqlal, sementara kita berada di tempat lain. Nah, itu ada pendapat minim yang membolehkan, tetapi jumhur ulama memahami bahwa ittisalnya itu sudah tertutupi dengan sholat jamaah di tempat terdekat. Jadi misalnya kita di rumah tidak bisa sholat dengan bermakmum pada imam di Masjidil Haram karena ada tempat sholat yang sama di sekitar kita. Jadi misalnya di masjid dan sebagainya. Dan lagi ini di masa normal. Nah, masalah ittisal ini, bersambungan ini kemudian ditarik ke masa pandemi seperti sekarang, wabah. Nah, juga dulu saya ingin tarik ke masalah akad nikah dulu ya. Dulu juga sudah banyak ulama yang membolehkan akad nikah itu melalui telepon. Asal bisa dipastikan bahwa yang ngomong di sebelah sana adalah orang yang pasti dimaksud untuk akad nikah. Misalnya calon suaminya tidak tertukar, atau calon mertuanya tidak tertukar dengan orang lain. Jadi selama itu bisa dijamin kebenarannya, maka itu boleh. Nah, ini kemudian ditarik ke masa sekarang, ke masa pandemi ini. Bahwa ada sementara ulama, jumlahnya kecil sih, yang membolehkan kita bermakmum pada pada imam di tempat lain melalui aplikasi Zoom seperti ini. Alasannya syarat ittisalnya itu bersambung karena interaktif, ya. Berbeda kalau kita nonton televisi live itu tidak interaktif, ya kan? Kita hanya melihat dari mereka, tapi yang di sana tidak melihat atau mendengar kita. Nah, dengan video conference ada interaksi. Jadi yang kita mendengar di sana, yang di sana mendengar kita. Nah, itu dikomparasikan atau dipahami sebagai syarat ittisalnya. Jadi menurut pendapat ini, makmum berjamaah mengikuti seseorang di tempat lain itu boleh karena ittisalnya yang interaktif. Tetapi ini kemudian tertutupi dengan pendapat yang mengatakan bahwa jika harus interaktif, maka interaktifnya itu harus dengan tempat yang paling terdekat dengan kita. Jadi misalnya masjid terdekat dengan kita, dan kemudian pendapat ini tidak membolehkan bermakmum pada misalnya Masjidil Haram atau pada Istiqlal kalau kita di Indonesia. Ala kulli hal ini pilihan-pilihan. Tapi kalau saya yang harus memilih misalnya, saya agak konservatif dengan syarat ittisal itu. Saya mungkin lebih sempit, saya memegang pendapat yang lebih sempit. Ittisal itu harus berhubungan secara langsung, entah itu melalui suara, penglihatan, atau tadi berada di ruangan lain tapi dapat melihat atau mendengar langsung suara imam misalnya. Dan itu berbeda dengan ittisal virtual seperti yang kita hadapi sekarang ini. Jadi ada yang membolehkan akan mengikut. Kalau saya sendiri tidak bisa mengikuti pendapat itu dengan syarat ittisal yang agak sempit buat saya. Mungkin juga subjektivitas saya karena saya dapat melakukannya sendiri misalnya, atau saya dapat melakukannya dengan jamaah sendiri di rumah misalnya. Mungkin ini kesulitan bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang tidak bisa melakukan sendiri dengan berbagai kekurangan atau kelemahannya masing-masing. Nah, itu kemudian menjadi pecutan mungkin buat kita semua. Kita semakin belajar
untuk minimal imamin orang-orang di rumah kita sendiri. Ya khususnya ini menjadi kesempatan yang memaksa kita untuk mengimami istri keluarga di rumah. Jadi ada motivasi untuk semakin hafal ayat-ayat Al-Quran atau latihan untuk mengimami sholat orang di rumah. Saya kira seperti itu, Pak Budi. Terima kasih, Ustadz. Mungkin dari yang lain yang mau menanyakan hal-hal yang lain gitu. Silakan. Pak Hasan mau nanya, Pak Budi. Oh, silakan Pak Hasan, monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai Muslim yang beriman, tentunya kita dalam mempelajari agama ataupun meningkatkan keimanan kita selain membaca Al-Quran dan lain sebagainya, tentunya kita juga bisa meningkatkan keimanan kita ketika kita mengetahui ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini kita sebagai mukmin, ketika sekarang ini kan ada stasiun luar angkasa ya Pak Ustadz. Ya. Kalau seorang Muslim ketika berangkat ke stasiun luar angkasa, itu jumlahnya kan mungkin nggak sampai puluhan lah ya. Sementara kalau sholat Jumat, ada ketentuan berapa jumlah orangnya. Kemudian juga kalau kita sholat, ada gerakan-gerakan yang harus kita lakukan. Ya. Nah itu gimana tuh? Kemungkinan kita bukannya 4 minggu atau 2 bulan, mungkin bisa 1 tahun kita bisa nggak sholat Jumat. Bagaimana hukumnya dan bagaimana kita bisa melaksanakan sholat dengan kondisi seperti itu? Karena ini saya pikir merupakan hal yang penting juga buat umat Muslim untuk melakukan explore ke luar angkasa gitu loh. Dengan kendala-kendala yang ada, bagaimana kita menyikapi itu? Terima kasih Pak Ustadz. Monggo Ustadz. Terima kasih Pak Hasan. Nah, ini pandangan yang futuristik, saya kira. Ya juga pernah dibahas dalam beberapa kajian-kajian keagamaan. Oke. Yang pertama, kita berada di luar angkasa, maka kiblatnya sedapat mungkin menghadap ke bumi, karena kita berkiblat pada arah Ka'bah ya. Jadi kiblatnya sedapat mungkin mengarah ke bumi. Jika tidak mungkin, niatkan saja menghadap ke bumi, tidak ada masalah. Jadi lagi mengombang-ambing karena tidak ada gaya gravitasi, silahkan berdiam sejenak untuk sholat dengan cara yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita bayangkan di dalam pesawat ulang-alik itu kita tidak ada gravitasi, tapi masih memungkinkan kita untuk mengikat diri kita dengan seat belt atau apapun untuk bisa tenang dalam melaksanakan sholat. Kemudian ada kesempatan kepala menghadap kiblat, kita hadapkan ke kiblat, kemudian tinggal mengikuti arah pesawat aja. Yang penting niatnya tetap menghadap kiblat. Nah, itu tentang menghadap kiblat. Yang kemudian tadi ditanya lagi adalah sholat Jumat. Iya, pendapat Imam Syafi'i yang masyhur adalah jumlah sholat Jumat itu 40 orang. Tapi pendapat imam mazhab yang lainnya ada yang paling minimal, yaitu ada yang khatib, ada yang makmum, sudah cukup. Nah, jadi yang khatib misalnya jadi imam, yang satu menjadi makmum, 2 pun sudah cukup untuk melaksanakan sholat. Nah, ya mungkin aneh buat kita yang pernah mengalami itu mungkin. Kita juga diingatkan dalam kesempatan beberapa terakhir ini bahwa siapa yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau misalnya mau mengikuti pendapat Imam Syafi'i, tidak cukup 40 orang, jadi kemudian sholat duhur aja. Kemudian kita diingatkan dengan dengan hadis Nabi bahwa siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali,
ada yang memahami berturut-turut, ada yang tidak memahami berturut-turut, atau anggaplah berturut-turut, maka kemudian Allah akan menutup hatinya. Itu teksnya. Dalam pendapat yang lain, maka ia telah kafir. Nah, di situ ada teks yang menyebutkan alasannya. Mereka yang tidak sholat Jumat 3 kali karena melalaikan atau menganggap sholat Jumat itu tidak wajib, maka itulah mereka yang akan ditutup hatinya atau menjadi berdosa besar. Nah, kondisi pandemik seperti ini bukan dalam tidak nyambung dengan hadis tersebut, karena kita tidak punya pikiran untuk melalaikan sholat Jumat, tetapi karena ada wabah yang sedang menjangkiti dunia seperti ini, atau di dalam misi luar angkasa yang betul waktunya tidak hanya sebulan 2 bulan, tapi mungkin tahunan, juga ada dalam kondisi itu bahwa dia tidak sedang melalaikan sholat Jumat, dia tidak menganggap sholat Jumat itu tidak wajib, tapi dia tetap menganggap itu wajib. Dia boleh melakukannya, mengganti sholat Jumatnya terus-menerus dengan sholat zuhur, tidak ada masalah. Jadi sekali lagi seperti yang saya sampaikan terakhir, kita lakukan semaksimal mungkin yang kita bisa, dan itu mendekati situasi normal. Jika itu tidak memungkinkan, maka kita bisa melakukan apa saja tanpa ada perasaan, tanpa ada keinginan untuk memudahkan atau bahkan melalaikan ajaran-ajaran agama. Kira seperti itu, Pak Hasan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi begitu tadi ya yang disampaikan oleh Ustadz. Ini adalah situasi yang mengikat karena ada pandemi, jadi tentunya harus kita pahami yang berbeda dengan yang sebelumnya. Mungkin ada yang lain, silahkan yang lain. Saya mau nanya, Mas. Dengan siapa ini? Nili. Wah, Mbak Nili, yuk silahkan. Ya, Pak Ustadz, saya mau nanya mengenai itikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Saya belum lama ini baca kalau itikaf itu harus dilakukan dengan beberapa orang di masjid, baru yang lain bisa melakukan di rumah. Nah, di New Zealand ini masjid-masjid ini benar-benar nggak boleh dibuka. Jadi apakah nanti 10 hari terakhir kita nggak bisa beriktikaf? Oke, terima kasih. Iya, masjid memang ditutup ya saat ini. Saya nggak tahu dengan level 3 besok itu sudah bisa mengunjungi masjid. Masih ditutup, Pak. Masih tutup. Ya? Oke. Nah, saya kira kalau mengikuti pandangan itu, Mbak Nelly, kalau mengikuti pandangan itu, saya meyakini di masjid itu tetap ada satu orang yang mungkin melaksanakan iktikaf. Jadi mungkin perlu ditanya, perlu mengetahui, misalnya di Masjid Kilbirni atau di Al-Amin ada satu orang yang iktikaf, maka kemudian itu bisa di iktikaf, jamaah yang lainnya bisa dilakukan di rumah mengikuti pendapat tersebut, ya, untuk mengikuti pendapat tersebut. Nah, sekarang kalau saya bicara normal dulu, iktikaf boleh dilakukan. Iktikaf sangat disunahkan, sangat dianjurkan. Sepengetahuan saya, memang ada pendapat yang mengharuskan berjamaah, tetapi secara umum tidak ada dalil yang melarang untuk melakukannya secara sendirian. Jadi misalnya kalau kita iktikaf sendirian di masjid itu tidak ada masalah, bisa dilakukan sendiri. Nah, ada juga pendapat yang memungkinkan bahwa iktikaf itu boleh dilakukan di tempat-tempat yang tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai masjid. Jadi iktikaf itu syarat normalnya adalah harus berada di masjid atau tempat yang disebut. Kalau nggak percaya nggak usah dimasak pakai itu, pakai yang lain aja. Ada satu lagi nak baru. Daripada nanti ada yang baru nak. Syarat-syaratnya itu harus misalnya dilakukan sholat rawatib 5 waktu
dilakukan sholat berjamaah hari Jumat, itu disebut masjid. Oke, yang baru aja. Kalau masjid itu, kalau ada sholat rawatib, salah satu sholat 5 waktu yang tidak dilaksanakan di masjid, maka Islam di sekitarnya berdosa. Jadi kalau kita sepakat untuk disebut masjid, maka harus sholat 5 waktu. 6. Bedanya dengan musola, musola itu tidak wajib dilaksanakan 5 waktu itu di masjid. Jadi orang tidak berdosa kalau tidak ada misalnya satu sholat yang absen di musola. Nah, tetapi sekarang perkembangannya berbeda. Termasuk dengan sholat Jumat, itu harus berada di masjid. Syaratnya ya di masa normal harus di masjid. Nah, sekarang syarat itu dipermudah dengan kebutuhan umat Islam. Jadi misalnya kita boleh sholat Jumat di tempat yang disepakati untuk melaksanakan sholat Jumat walaupun tidak disebut masjid. Misalnya di parkiran di perkantoran kan, yang di situ malah hanya dilaksanakan sholat Jumat, tidak ada sholat rawatib malah mungkin di situ. Jadi itu dibolehkan. Nah, kita juga bisa menarik keleluasaan ini dengan misalnya di rumah kita menentukan satu ruangan yang kita sepakati sebagai tempat sholat selama ini kita laksanakan di rumah. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai tempat i'tikaf. Nah, ini yang masih lebih luas, masih ada lagi yang lebih luas. Jadi kita boleh i'tikaf di ruangan yang kita sebut musholla di rumah misalnya, atau ruang sholat. Nah, atau yang lebih luas lagi, ya di rumah boleh i'tikaf dengan misalnya memberikan suasana yang seperti kita rasakan kalau kita i'tikaf di masjid, tidak melaksanakan sesuatu yang tidak kita lakukan di masjid, memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak apa saja yang memang kita lakukan secara normal di masjid. Sedapat mungkin kita membatasi diri melakukan kegiatan-kegiatan yang memang tidak kita lakukan kalau kita i'tikaf di masjid. Jadi kira-kira seperti itu beberapa pilihan yang mungkin kita lakukan, Mbak Nelly. Oke, makasih. Silakan, ada yang lain? Om. Ya, yuk, atau siapa ada nih? yang memberi pandangan juga silahkan. Ya. Om. Siapa, Mike? Yuk. Ya, kalau makan buka puasa itu kenapa harus yang manis? Oke, terima kasih. Mikael ini ya, Mikael namanya ya. Ya, Mikael. Ya, oke. Jadi Nabi Muhammad SAW praktek buka puasanya itu dengan kurma. Dengan kurma. Nah, ulama kemudian mengambil cerita atau mengambil karakter dari kurma itu untuk disesuaikan dengan tempat kita masing-masing. Jadi memang disunahkan kita makan kurma dalam jumlah ganjil ketika buka puasa. 1 biji, 3 biji, 5 biji, dan seterusnya. Kemudian ulama sekali lagi mengambil karakter yang lainnya, Mas Mikael, misalnya bahwa kurma itu manis, maka itu boleh dibandingkan dengan makanan yang manis, kue-kue yang manis, penganan yang manis, teh yang manis. Ya, saya nggak tahu nih kalau ada orang yang sakit gula mungkin perlu memikirkan itu bagaimana mensiasatinya dengan pemanis yang lain atau tanpa gula pun tidak ada masalah. Yang penting niatnya berbuka dengan yang manis, bukan berbuka dengan yang atau orang yang manis-manis. Tuh lain lagi ceritanya tuh. Jadi kayak gitu Mas Mikael, itu mengambil dari praktek buka puasa Rasulullah Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad dengan berbuka puasa dengan kurma yang karakter utamanya adalah manis. Nanti perspektif kesehatannya ada lagi, bahwa yang manis itu lebih mempercepat proses larutnya di dalam darah kita, dan dengan lebih cepat membentuk atau menciptakan energi yang lebih cepat daripada makanan-makanan yang lainnya. Nanti ahli kesehatan lah yang bicara itu. Itu kira-kira Mas Mikael ya. Paham ya?
Good. Terima kasih. Makasih banget, jazakallah. Terima kasih, Mikael. Ya. Yang lain? Tad, boleh saya bertanya, Tad? Dengan siapa nih? Wahyu. Mas Wahyu, ya Mas Wahyu. Ya, ini Tad, kebetulan saya di Wellington ini sebagai mahasiswa ELTO student. Oh, dari ELTO. Ya. Saya dari Kementerian Pertanian di Jakarta. Banyak komentar ini. Saya dengar Idul Fitri di Wellington juga nanti kemungkinan besar tidak ada. Padahal saya pengen sekali itu Idul Fitri di Wellington sama-sama. Sekali ya. Nah, kebetulan kita berenam orang Indonesia ditinggalkan dalam satu bubble di apartemen. Iya. Teman saya itu sempat nanya, gimana kalau kita sholat Idul Fitri berenam aja katanya. Bisa nggak tuh? Gimana hukumnya gitu kan? Kita ingin suasana Idul Fitri lah gitu. Wah, saya harus ditanya ke Ustadz dulu. Jadi saya mau nanya ini Ustadz, gimana pandangannya Ustadz? Apakah itu memungkinkan atau gimana itu hukumnya gitu Ustadz? Ustadz. Terima kasih Pak Wahyu. Wah, yang pertama tadi ngajinya keren. Kita udah punya imam lah di Wellington nih. Amin. Iya, suaranya bagus. Cuma masalahnya lockdown ini kapan ketemunya ini? Iya. Oke. ELTO-nya sampai kapan Mas Wahyu? Pertengahan Juni. Insya Allah sampai pertengahan Juni. Waduh. Dapat Idul Adha juga kayaknya ya. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Kalau sholat Idul Fitri di masa wabah seperti ini, rekomendasi awalnya adalah menggantinya dengan sholat zuhur 4 rakaat seperti kita sholat isya dengan suara jahar di 2 rakaat pertama tanpa takbir yang 7 dan 5 di rakaat pertama dan kedua. Atau menurut Imam Syafi'i tetap 2 rakaat dengan takbir 7 kali di awal, 5 kali di rakaat kedua seperti yang kita laksanakan di masjid bersama-sama. Nah, itu bisa dibaca di buku Fikih Pandemi yang saya forward beberapa waktu lalu. Oh, yes. Nah, tentang ini, sekarang sholat berjamaah dalam jumlah terbatas dalam suasana seperti yang ditanyakan Mas Wahyu tadi. Oke. Kalau mengikut fatwa ulama, jadi ini juga memang harus dilihat subjektivitasnya. Jadi kan begini, kita sholat jamaah berkumpul di masjid kan dilarang karena masalah wabah. Di rumah pun sebenarnya kita sholat jamaah karena kita ada berdua, bertiga dengan anggota keluarga. Tetapi bukan masalah jamaahnya yang ditekankan, tetapi menghindari penyebaran virus. Maka kita di keluarga inti misalnya kira-kira sudah memastikan atau berusaha semaksimal mungkin tidak ada di antara kita yang misalnya membawa virus tersebut walaupun statusnya PDP ataupun ODP atau orang tanpa gejala, itu status ketiga yang terakhir dikeluarkan ya. Orang tanpa OTG, orang tanpa gejala. Tapi semua potensial menyebarkan virusnya. Nah, itu bisa diambil perbandingannya dengan kondisi Mas Wahyu berenam, bertujuh, bersepuluh misalnya, ya mungkin tidak perlu mengundang perhatian di tempatnya, tidak perlu juga harus orang Indonesia, mungkin orang lain juga bisa mengatur sedapat mungkin di tempat tersebut, di ruangan tersebut, melaksanakan secara berjamaah, sangat mungkin. Jadi diambil berjamaahnya seperti kita berjamaah di ide berjamaahnya seperti kita berjamaah di rumah, tetapi masing-masing kira-kira memastikan, bukan menjamin ya, memastikan dirinya semua bersih sehingga tidak ada potensi untuk menyebarkan virus. Nah, jadi bisa dilakukan seperti kita melakukannya di lapangan atau di masjid. Mudah-mudahan di antara yang berenam atau berdelapan ada yang bisa khutbah, silahkan membaca saja, tidak ada masalah. Belajarlah, masih ada waktu untuk belajar, membaca saja kalau misalnya tidak biasa, tidak panjang-panjang tentunya, kemudian dilaksanakan seperti kita melaksanakannya di masjid-masjid. Saya kira kalau seandainya tidak ada yang misalnya bisa khutbah,
ya atau hanya kurang dari berdua, silahkan diganti dengan sholat id di rumah 4 rakaat. Saya kira seperti itu, Mas Wahyu. Terima kasih, Ustaz. Menyambung pertanyaan Mas Wahyu, Ustaz. Ya, silakan Mas Budi. Kan ada himbauan bahwa untuk menjalankan itu sholat itu harus katakanlah 1 meter atau jarak 2 meter. Jadi bagaimana itu pendapatnya atau pandangan Ustadz, kita berjamaah katakanlah 10 orang, tapi dengan jarak 1 meter. Jadi kan kalau biasanya kan dianjurkan untuk saling merapat seperti itu. Silakan Ustadz. Terima kasih. Ya, anjuran itu ada dan sangat cukup ditekankan. Jadi statusnya adalah sunnah. Dapat pahala jika rapat, jika tidak rapat tidak berdosa. Nah, artinya apa? Jadi selama ini mendefinisikan rapat pun itu juga kita ada perbedaan pendapat dan itu bisa kita ikuti yang mana saja. Ada yang harus bersentuhan kulitnya atau pundaknya atau kakinya, ada yang tidak perlu, yang penting rapat. Alasannya utamanya adalah selamat bergabung Pak Dubes. Assalamualaikum. Salam. Tampilan beda nih Pak Dubes nih. Oke, saya lanjutkan sedikit Pak Dubes. Saya lanjutkan sedikit. Jadi sampai di mana tadi? Iya, anjuran untuk rapat itu ada, tetapi mendefinisikannya berbeda. Alasannya adalah supaya tidak ada syaitan yang masuk ke sela-sela itu untuk menggoda kita dengan untuk tidak khusyuk dalam sholat. Nah, ini ada yang jahilin atau ada yang protes lah. Jangankan sela-sela 1 mili misalnya, setan pun bisa masuk ke darah kita untuk menggoda kita dan sebagainya. Nah, apapun itu renggang atau physical distancing dalam sholat masih memungkinkan untuk kita lakukan. Jadi kenapa? Karena tidak ada larangannya. Statusnya adalah sunnah untuk rapat. Jadi kalau tidak dilakukan secara rapat, apalagi dengan pikiran bahwa untuk menghindari sebuah mudarat, maka kita boleh melakukan sholat dengan physical distancing seperti itu. Benar ada pandangan ulama yang juga mengatakan bahwa tidak ada prakteknya di masa Nabi, bahwa orang sholat renggang 1 meter, 2 meter satu sama lainnya. Tetapi ada pandangan atau rumusan konsep bahwa selama sesuatu itu tidak dilarang, maka kita boleh melakukannya, apalagi dengan alasan yang dapat diterima. Seperti kita ingin menghindari bahaya yang mengintai jika kita melaksanakan sholat berjamaah itu dengan shaf yang rapat. Jadi saya berpandangan boleh sholat 1 meter, 2 meter dengan jamaah yang lainnya. Tapi saya juga tidak menyalahkan pendapat yang tidak membolehkan sholat jamaah dengan renggang seperti itu dengan alasan yang saya sampaikan tadi. Saya kira seperti itu Pak Budi. Terima kasih Ustadz. Mungkin semuanya juga sudah jelas ya bahwa ketika kita mau mengadakan sholat Idul Fitri tentunya harus dipikirkan aspek-aspek ya untuk menghindari bahaya. Misalnya dengan jarak 1 meter tadi. Jadi saya kira itu lebih baik untuk kita. Mungkin di New Zealand kan akan turun menjadi level 3. Ketika level 3 mungkin katakanlah bahayanya kan lebih turun. Apalagi 2 minggu, mungkin 2 minggu ke depan, atau mungkin pas Lebaran itu mungkin sudah level 1 mudah-mudahan. Kalau level 1 saya kira... Sekali lagi Pak Budi, atau Bapak Ibu sekalian, itu juga tergantung dengan cara kita mendefinisikan bahaya itu. Ya. Nah, sekali lagi cara kita mendefinisikan bahaya itu. Jadi kita sholat jamaah di rumah dengan keluarga inti, tetap dengan shaf yang biasa, yang biasa kita laksanakan, dengan keyakinan bahwa semuanya bersih, semuanya baik, atau tidak ada ya mengurangi potensi dengan bersih-bersih untuk mengurangi potensi penyebaran virus. Jadi sekali lagi dengan definisi kita
tentang mudarat atau bahaya itu sendiri. Terima kasih Ustadz. Silakan ada yang lain, masih banyak waktu. Hari ini saya ingatkan bahwa buka itu jam 5.38. Jadi jangan buru-buru ya, harus bersabar. Jangan jam 5.30 udah buka ya, tapi jam 5.38. Dan sebelum pertanyaan berikutnya, saya infokan untuk besok ultum, besok malam, itu oleh Syekh Reza Abdul Jabar dari Infokagil. Alhamdulillah. Ya, nanti silahkan. Kita akan mulai jam 4.30 ya, supaya waktunya lebih panjang. Jadi ada diskusi-diskusi yang bisa kita lakukan, sebagaimana dinasihatkan oleh Pak Dubes kemarin. Jadi kita akan adakan lebih panjang. Mudah-mudahan kedepannya nanti kita berhasil dari Pak Dubes bisa mendatangkan A'agim di forum ini. Ya, akan menjadi suatu yang luar biasa. Terima kasih Pak Dubes atas upayanya. Kita doakan semua mudah-mudahan A'agim ada waktunya. Gitu. Oke, silakan dilanjut dengan pertanyaan yang lain. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian. Atau masukan. Masukan, monggo. Ya. Ustadz Wira atau siapa? Mas Rito biasanya nih. Ya. Oke, sambil menunggu mungkin ya ada hal yang menarik kita bahas beberapa waktu ini tentang penyelenggaraan jenazah di masa wabah seperti ini. Ya, betul. Tentu sangat dibutuhkan ekstra hati-hati. Buat kita di Indonesia, kita sudah mengikuti protokol yang telah ditetapkan dengan segala macam dengan segala macam perlengkapan atau segala hal yang kita antisipasi supaya terhindar dari penyebaran virus seperti ini. Jadi betul-betul situasi yang tidak normal, betul-betul menguras psikologi kita, apalagi kalau misalnya yang meninggal adalah anggota keluarga kita, jadi akan sangat sulit kita bayangkan kalau itu kita hadapi. Tetapi itu kita harus lakukan dengan segala pertimbangan menghindari bahaya. Tetapi ada juga karena pertimbangan itu atau biasalah muncul di masa pandemi, tidak mesti COVID-19 seperti ini. Dulu ketika wabah AIDS atau malaria, kolera dan sebagainya, selalu muncul stigma yang diperkuat dengan pembahasan atau penjelasan teologis, penjelasan dari agama dan sebagainya. Jadi misalnya ada stigma sekarang, ya stigma hubungan dengan aib. Jadi sekarang ada beberapa masyarakat kita yang menganggap bahwa orang yang tertular dengan COVID-19 ini harus dihindari, betul harus dihindari, tapi alasan stigma tadi, alasan bahwa orang ini kena kutukan atau penyakit ini adalah penyakit aib dan sebagainya. Nah itu pandangan yang harus kita betul-betul hindari. Tidak ada penyakit kutukan dalam agama, tidak ada istilah penyakit kutukan dalam Islam. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penyakit, tentang wabah, tapi tidak sama sekali menyebut itu sebagai kutukan. Sehingga stigma tentang wabah atau pandemi itu sebaiknya, sejatinya tidak boleh muncul di benak kita semua ketika ada wabah atau pandemi seperti ini. Tetapi sudah menjadi kebiasaan buruk memang. Setiap ada wabah, setiap ada pandemi, stigma ini selalu muncul. Maka kemudian ada kejadian di Banyumas beberapa waktu lalu, sebuah kuburan harus dipindahkan 3 kali hanya karena stigma yang berlebihan atau pandangan yang tidak tepat tentang orang yang sudah dikuburkan dengan aibnya, dengan penyakitnya, dengan virusnya yang dalam pandangan kedokteran sendiri sudah tidak akan bisa menyebar lagi karena inangnya sudah tidak ada, sehingga tidak perlu ada lagi mitos stigma seperti itu. Jadi stigma masyarakat sekitar yang menginginkan kuburan itu dibongkar adalah bahwa supaya masyarakat sekitar tidak terkena kutukan penyakit tersebut. Nah ini stigma yang betul-betul keliru
jangan sampai, dan memang ini selalu menjadi, sekali lagi menjadi persoalan ketika ada wabah, karena stigma itu yang lebih menyiksa kita atau anggota masyarakat kita daripada eksistensi dari virus atau wabah itu sendiri. Jadi misalnya dulu di waktu HIV/AIDS itu ada stigma bahwa ini adalah penyakit moral, penyakit perempuan misalnya. Padahal datanya 70% orang yang hidup dengan HIV/AIDS itu adalah laki-laki, atau 60% dari model penyebaran HIV/AIDS itu bukan di tempat-tempat lokalisasi, bukan di tempat-tempat atau karena perzinahan, tetapi justru beredar banyak misalnya di rumah tangga karena pasangan yang jajan di luar, tidak mesti suami, tidak mesti istri, atau beredar melalui alat cukur yang tidak bersih di tempat-tempat kita bercukur, motong rambut, kosmetik dan sebagainya yang memungkinkan transfusi darah yang minim dan itu memungkinkan berpindahnya virus. Nah, jadi sekali lagi saya hanya ingin menekankan jangan sampai stigma itu lebih menjadi masalah di masa wabah ini daripada penyakit itu sendiri. Kita sudah menderita dengan penyakit itu dan karenanya kita tidak perlu tambah-tambah dengan stigma. Nah, ini termasuk dengan cara kita selalu menyebarluaskan, men-share informasi-informasi yang tidak jelas tentang wabah ini. Saya kira itu satu hal yang perlu kita renungkan juga, Pak Budi dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Terima kasih Ustadz. Sebelum lanjut, mungkin masih satu pertanyaan lagi. Sebelum lanjut, saya infokan bahwa kami juga ada konfirmasi untuk pemberi ceramah itu dari Ustadz Dadi Darmadi, adalah pengajar atau dosen dan peneliti di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Nah, mudah-mudahan nanti kita atur waktunya. Beliau tidak bisa hari Rabu, nanti kita carikan waktu yang tepat. Ini Ustadz ada titipan pertanyaan ini Ustadz. Iya. Ya, pertanyaannya adalah mengenai zakat di saat pandemi ini. Bisakah kita membayarkan zakat ke Indonesia? Karena MUI mengeluarkan fatwa bahwa zakat ini bisa diperuntukkan untuk penanganan COVID-19. Sementara di New Zealand kan tidak membutuhkan kondisi seperti ini. Gimana nih Ustadz, pandangan Ustadz ini? Ya. Dalam situasi normal pun kita boleh mengirimkan zakat kita kemana saja yang kita anggap dengan subjektivitas kita lebih membutuhkan. Jadi termasuk saya kira praktek-praktek kita selama ini ketika kita mengumpulin zakat di Wellington, ada yang kita kirim ke Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita yang berhak mendapatkannya di Indonesia. Itu situasi normal, apalagi di situasi pandemi seperti ini, apalagi dengan misalnya pandemi di New Zealand tidak separah kita di Indonesia. Jadi kalau bicara kebutuhan, maka saudara-saudara kita di Indonesia lebih membutuhkan bantuan zakat itu, sedekah itu daripada mungkin oleh saudara-saudara kita di New Zealand. Siap. Jadi ya pembahasannya panjang tentang apakah standarnya karena kita hidup di New Zealand harus ikut standar Indonesia atau standar New Zealand. Nah, jawaban yang paling umum adalah kita ikut di mana standarnya di mana kita hidup saat menjalankan atau membayar zakat tersebut. Jadi saya kira seperti itu Mas Budi. Terima kasih Ustadz. Ini masih ada waktu sekitar 5 menit. Mungkin kebetulan ada Pak Dubes. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Dubes Pak, mungkin di akhir pertemuan ini Pak. Wah, saya tidak siap berbicara sebenarnya, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kaum muslim dan muslimat yang sangat saya banggakan. Saya mau nanya dulu karena saya telat, mohon maaf ini. Ustaz ini di Canberra atau di Indonesia? Saya lagi di Jakarta Pak Dubes. Oh, pantesan latar belakangnya itu Indonesia sekali. Oke, baik. Terima kasih atas kesediaan dari Ustaz Farid yang meskipun secara fisik tidak lagi bersama kita, tapi pikiran,
dan emosinya selalu bersama kita di Selandia Baru ini. Merespon apa yang disampaikan oleh Pak Budi. Jadi ada beberapa penceramah yang saya hubungi dari Indonesia, termasuk Kak Agim. Kak Agim benar-benar lagi mengusahakan waktunya, karena ternyata dalam kondisi seperti ini, jadwal dari penceramah top juga padat. Iya, Pak. Pasti. Iya. Padat buat Zoom. Semuanya di rumah sih, tapi padat. Iya. Walaupun di rumah, tapi padat. Nah, yang saya ingin juga hadirkan itu adalah duta besar kita di Riyadh. Saya rasa ini di samping beliau adalah seorang ustadz, seorang negarawan, dan juga seorang duta besar. Banyak pandangannya yang rasanya bagus apabila kita dengar langsung dari beliau, di samping penanganan COVID sendiri di Saudi Arabia itu seperti apa. Karena untuk pertama kalinya kita melihat Masjidil Haram itu kosong, ya. Mekah itu kosong. Nah, ini apabila kita bisa mendengarkan dari orang yang langsung tinggal di sana, dan kebenaran adalah orang Indonesia tertinggi di sana, saya rasa ini akan menjadi satu yang baik. Saya tidak ada yang ingin saya sampaikan, saya cuma ingin mengucapkan terima kasih aja kepada Ustadz Farid. Jadi Lebaran di Jakarta? Lebaran di rumah di Jakarta. Di rumah. mau ke Makassar nggak bisa, Pak Dubes. Nggak bisa kemana-mana. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes atas nasihatnya. Dan kita doakan selalu, mudah-mudahan kita akan selalu dapat ustadz-ustadz yang akan menemani kita di jelang buka puasa ini. Amin. Ya, sekali lagi besok kita akan ada Ustadz Reza Abdul Jabbar dari Infokagil yang akan share kepada kita banyak hal. Tentu masalah bisnis juga bisa ditanyakan nanti. Nanti Ustadz Farid kita akan minta lagi mungkin minggu depan lah, Ustadz ya. Jangan kapok Ustadz ya. Terima kasih banyak. Mungkin kalau ada, ya, saya tahu Ustadz juga lagi sibuk di stasiun TV. Jadi terima kasih banyak ini. Saya kira perjumpaan kita sampai di sini. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi yang perlu disampaikan. Terima kasih sekali atas partisipasinya. Hari ini juga sudah lumayan. Ada 34 partisipan yang ada di sini. Mungkin karena waktunya kita majukan, mungkin tidak. Jadi untuk besok, kita sekali lagi kita mulai jam 4.30 supaya waktunya panjang. Jadi ini bisa sampai kapan aja, sampai panjang. Jadi tidak mati lagi seperti kemarin. Mungkin dari mungkin ada bisa doa. Ustadz Hasil mana ada Ustadz Hasil? Ada Pak. Ayo kita doa. Ya doa. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimil sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna salamatan fid din. Afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Barakatan fil rizqi wa taubatan rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najat minan nar wal 'afwa indal kitab. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat berbuka. Terima kasih. Terima kasih banyak, sampai ketemu besok. Terima kasih Pak Farid. Terima kasih Ustadz Farid. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Farid. Assalamualaikum. Selamat buka puasa. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa semuanya di jalan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Buka puasa. Ya, Mikael. Selamat berbuka. Yang mau ngobrol dengan saya silahkan, masih ada banyak, silahkan.